Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 169 dengan tema perintah memakan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayuhan nas, eling-eling menungso kabeh, kulo padha mangano sira kabeh, mimma sanging barang bil arti kang tetep ing dalam bumi. Ngene mangan halalan halal, thayyiban tur hale bagus. Wala tatabi'u lan aja padha manut sira kabeh khutuwati syaitan ing pira-pira langkahe setan. Innahu satuhune setan lakum marang sira kabeh iku ngaduwun sedati satru musuh mubinun kang pertelo jelas. Ayat 169. Innama ya'murukum angin pastine perintah sapa setan ing sira kabeh nggone perintah bisu kelawan Allah wal faksai lan banget olone wang taqulu lan yen to ngucap sapa sira kabeh ngalaulai ing atase Gusti Allah ma ing barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh ing ma. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 168 dengan ayat 169. Temanya perintah memakan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Subpokok bahasanya, Allah memperingatkan dan memerintahkan manusia agar memakan rezeki pemberian Allah yang halal. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan dengan mengikuti jejak pemimpin yang sesat hanya karena berpegang kepada tradisi atau adat istiadat orang-orang terdahulu, yaitu nenek moyang mereka. Ayat 168. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Sakib, Bani Amir bin Sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudli. Nah, Bani ini mereka itu mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri, seenaknya saja. Jadi mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri. Jadi memakan beberapa jenis binatang. Contoh,
seperti bakhirah. Bakhirah yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali. Nah, dan anak kelima itu jantan. Lalu dibelah telinganya. Telinganya itu tujuannya apa? Untuk tanda sebagai pengorbanan berhala. Nah, itu ada-ada saja. Dan wasilah. Wasilah itu juga haram dimakan. Apa sih wasilah? Wasilah yaitu domba yang beranak 2 ekor, yang satu jantan dan yang satu betina. Lalu yang jantan itu tidak boleh dimakan. Nah, karena tidak boleh dimakan kan harus diserahkan kepada berhala. Jadi bakhirah dan wasilah itulah menurut golongan Bani Sakib, Bani Amir, Bani Sa'sa'ah, Khusa'ah dan Bani Mudli, ya itu diharamkan. Ya. Padahal Allah kan tidak mengharamkan memakan jenis binatang ini, tidak. Allah malah menghalalkan loh itu. Bahkan Allah telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan untuk memakannya, dan dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau celeng, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah untuk berhala, dan hewan yang mati tercekik, atau hewan yang mati dipukul, atau hewan yang jatuh, apakah bablek ayam blek mati, atau hewan yang ditanduk, atau hewan yang diterkam binatang buas, kecuali masih sempat untuk disembelih yang diterkam binatang buas itu. Dan diharamkan juga bagimu, ya manusia-manusia seluruhnya, itu hewan yang disembelih untuk berhala, jelas haram. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ya, itu adalah suatu kefasikan. Dan nanti dijelaskan cara pengundian itu panah itu ada nanti. Jadi segala sesuatu selain dari yang tersebut dalam ayat ini boleh dimakan. Bakhirah, wasilah itu loh, kok nggak boleh? Lucu itu. Nah, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya dawuh, ada yang tidak boleh dimakan itu binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat seperti burung Garuda umpamanya. Itu bisa diharamkan menurut hadis Kanjeng Nabi. Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang sudah terdapat di planet bumi ini. Memang bumi ini planet yang dikenal sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya lah. Sedang makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan peraturan yang mereka bersendiri, halal dimakan. Itu kalau dimakan itu. Karena apa? Allah kan tidak mengharamkan makanan itu. Itu kan akal-akalan dia mereka sendiri itu. Katanya ngikutin nenek moyangnya. Nah, jadi kita tidak usah ikut-ikut itu. Masa enak-enak halal diharamkan. Nah, untuk itu Allah hanya mengharamkan beberapa macam makanan tertentu yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 173 nanti. Jelaskan lagi. Selain dari yang diharamkan Allah dan selainnya tersebut dalam hadis Kanjeng Nabi yang sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal. Ya boleh dimakan itu loh. Kabilah-kabilah itu seperti
golongannya Bani Sakib, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudli. Nah, itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan beberapa jenis binatang. Itu berdasarkan hukum yang mereka tetapkan itu dengan mengikuti tradisi, adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Jari mbahe, jari mbahku itu. Sehingga mereka itu hanya memperturuti hawa nafsu dan kemauan setan itu. Khusus tuan setan. Nah, maka dari itu Allah di ayat ini untuk mengingatkan kepada kaum muslimin, janganlah kaum muslimin mengikuti langkah-langkah setan. Mengapa tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan? Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Cuma kita merasa tidak punya perasaan musuh dengan setan kan, sampai umur sekian tua ini. Setan ketika dia setan. Jadi hati kita digoda setan tidak paham. Biasa-biasa aja lah kan gitu. Kebanyakan kan gitu. Ayat 169. Setan itu selalu menyuruh manusia. Disuruh apa manusia? Manusia biar melakukan kejahatan dan mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi setan itu tidak rela, tidak senang, tidak ridho kalau melihat seorang itu kok beriman kepada Allah. Orang itu kok menaati segala perintah Allah, mengikuti peraturannya Allah. Oh, setan itu tidak senang. Maka dari itu setan tidak segan-segan menyuruh manusia berdusta terhadap Allah. Ya, dengan menyuruh membuat peraturan-peraturan, undang-undang dan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Sehingga apa? Kalau sudah berani membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan Allah, akan terjadi kacau balaulah. Hancur lebur peraturan agama, sehingga tidak dapat diketahui mana yang peraturan agama dan mana yang bukan. Itulah gara-gara setan. Maka dari itu kita selalu berdoa pada Allah, minta perlindungan dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.